Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang baik. Dan saya berdoa kita tetap dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Saya sangat bersyukur di pagi ini saya bisa kembali di tengah Anda di channel YouTube ini untuk memberkati dalam penyampaian firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah rambu-rambu orang kaya. Saudara, siapa yang tidak ingin kaya raya? Setiap kita pasti bermimpi, kita pernah punya angan-angan untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, dan hidup kaya raya diberkati Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah impian. Setiap kita bebas untuk berangan-angan, tetapi kita harus ingat, ternyata firman Tuhan memberikan sebuah awasan, memberikan sebuah peringatan kepada orang-orang yang kaya. Itu artinya mari hari ini ketika Anda diberkati, ketika kelak Anda menjadi orang yang sukses, ketika kelak Anda menjadi orang yang berhasil dan kaya raya diberkati Tuhan, mari waspadalah. Ada hal-hal yang harus Anda perhatikan, dan ini merupakan rambu-rambu bagi orang yang kaya raya. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang tercatat di dalam surat 1 Timotius 6 ayat 17 sampai yang ke-19. Kita akan baca firman Tuhan ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, ada 3 rambu-rambu yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, Alkitab mencatatkan firman Tuhan berkata di ayat 17 bagian A. Ada sebuah kalimat yang berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Ini yang pertama, yaitu jangan bersikap tinggi hati. Saudara, ini menjadi sebuah kecenderungan. Mengapa saya berkata seperti ini? Karena memang orang ketika menjadi kaya, keadaannya berubah. Maka ketika ia menjadi orang yang sudah diberkati, punya mobil, punya rumah mewah, dan segala-galanya ia miliki, maka yang terjadi ada banyak orang yang kecenderungannya, sikapnya mulai berubah. Ia menjadi tinggi hati, ia menjadi sombong, karena ia lupa bagaimana dahulu ia berasal. Ia lupa bagaimana dahulu ia memulai atau merintis sebuah usaha atau sesuatu yang dikerjakannya. Jika hari ini Anda sukses, Anda berhasil, mari jangan lupa bagaimana Anda dahulu kala. Saudara ingat, kalau dulu kita berjuang begitu keras, kita hari ini sukses dan Anda diberkati Tuhan, itu sebuah anugerah. Tapi ingat baik-baik, jangan lalu kita kemudian tinggi hati, jangan lalu kita kemudian menjadi sombong. Sikap kita angkuh, kita kemudian suka meremehkan orang, kita suka menghina orang, dan kita merasa diri kita ini luar biasa. Diri kita sudah menjadi orang yang hebat. Diri kita sudah menjadi orang yang punya segala-galanya. Hati-hati Bapak Ibu, ingat, Tuhan membenci orang yang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak. Mari hari ini
Meskipun Anda hari ini kaya raya, tetaplah rendah hati di hadapan siapapun juga. Ingat, kekayaan itu adalah sebuah anugerah. Kesuksesan, keberhasilan itu pun juga sebuah anugerah. Jadi belajarlah rendah hati. Yang kedua, kita lihat di ayat 17b. Dikatakan, dan janganlah berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Yang kedua, saudara, mari jangan mengandalkan kekayaan. Ingat saudara, ketika hari ini Anda kaya, Anda punya segala-galanya, tapi ingat, uang yang kau miliki, kekayaan yang ada pada hidupmu, itu tidak menjamin apapun. Memang seringkali orang kaya berkata seperti ini, bukankah aku punya segala-galanya? Semuanya dapat aku beli dengan uang. Saudara, jangan pernah Anda berkata seperti ini. Sebab tidak semua bisa dibeli dengan uang. Mari jangan andalkan kekayaanmu. Sebab ada kalanya kesehatan itu tidak bisa dibayar dengan berapa rupiah pun. Ingat, kita harus mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Ketika Anda mengalahkan kekayaanmu, maka suatu kali Anda akan benar-benar sadar bahwa ternyata kekayaan itu tidak menjadi sumber kekuatan bagi kita. Bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Mari jangan andalkan kekayaanmu. Sebab jika Tuhan mau, hari ini juga kekayaanmu bisa diambil oleh Tuhan. Segala-galanya bisa habis dan Tuhan bisa menghukum kita. Mari hari ini ingat, belajarlah andalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, lihat ayat yang terakhir di ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu jangan lupa menabur. Ingat saudara, ketika Anda diberkati, mari jadilah berkat. Ketika Anda diberkati, Tuhan mau apa yang ada pada hidupmu hari ini, kekayaanmu, itu bukan untuk dirimu sendiri. Mari belajar kelola setiap kekayaanmu untuk Anda belajar menyisihkan sebagian dari harta kita untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk mereka yang kekurangan. Mari belajar menabur untuk anak-anak panti asuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan pertolongan. Mari belajar memberi, menabur, dan berbagi. Itulah yang Tuhan peringatkan, agar kita tidak menimbun kekayaan demi untuk diri kita sendiri. Ingat, kita diberkati untuk jadi berkat. Mari saudara, percayalah, ketika Anda menabur, maka apa yang sedang Anda lakukan, Anda sedang membangun sebuah kebaikan yang nanti pada suatu kali kelak Anda tidak akan pernah kecewa, karena ternyata semua yang kita lakukan itu Anda ternyata sedang mengumpulkan sebuah harta yang tidak akan pernah ngengat dan karat itu menghancurkannya. Tetapi Anda sedang mengumpulkan sebuah harta yang ada di sorga, dan itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Saudara, ini luar biasa. Biarlah peringatan yang firman Tuhan sampaikan pada pagi hari ini menjadi sebuah awasan bagi kita. Ingat, ketika Anda menjadi orang yang kaya, Anda diberkati Tuhan. Yang pertama, jangan tinggi hati. Yang kedua, jangan mengandalkan kekayaanmu. Ingat, semuanya itu sementara
dan bukan menjadi sumber segala-galanya bagi kehidupan kita. Yang ketiga, jangan lupa menabur. Biarlah firman ini memberi sebuah jalan keluar bagi kehidupan kita, yang mana hari ini, jika hari ini Anda adalah orang yang diberkati, mari ingat, 3 rambu-rambu ini menjadi sebuah peringatan. Dan ketika Anda mewaspadainya dan Anda tetap rendah hati, Anda tetap mengandalkan Tuhan, dan Anda tetap menabur, maka saya percaya Anda akan makin diberkati Tuhan, dan Tuhan akan lebih lagi memakai hidupmu untuk jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.